teman-teman, sekarang kita lagi bersama Nivara 125 termurah dan yang paling mahal. Nah, kita mau adu irit mana yang lebih hemat di antara keduanya. Sebenarnya kalau secara basic mesin sama lah ya. Paling yang beda cuma yang paling mahal ada idling stop system. Sebenarnya kalau lebih banyak macet-macetan, lebih banyak berhentinya harusnya lebih irit ya. Lebih irit 4%-an gitu lah harusnya. Cuma kita rutenya ini dari kaki Gunung Merapi ya, dari Kelangon kita mau turun sampai ke pantai selatan. Nah, karena nggak tahu juga ya, kita akan banyak berhenti atau jalannya lancar terus gitu kan. Kalau jalannya banyak lancar sebenarnya yang lebih menentukan adalah berat badan kita kayaknya. 70 kg, Pan. Sekitar 6566 lah. Tuh, berarti udah 56 kilo kan. Sama-sama kita buktikan ya. Kira-kira gap kursi bahan bakarnya sejauh apa. Yoi. Karena secara basic mesin ya, ini Vario dulu itu motor yang mesinnya bertenaga ya. Tenaganya 11 HP, torsi 10,8 Nm. Tapi masih hemat bahan bakar. Klaimnya Honda itu 51,7 km per liter. Ya. Nanti kita bisa lebih irit atau ya mirip-mirip gitulah. Itu. Ya wis, tonton terus videonya. Nah, dari atas perjalanannya langsung ke Wates dulu nih, nyambangi bengkel yang kemarin dibilangin sama mekanik ahasnya nih. Daerah Sentolo ya. Itu ada namanya Man Motor, itu dia dari lulus terus langsung membuka untuk usaha sendiri. Bengkel. Karena penasaran banget pengen tahu kayak apa bengkelnya, betul, iya. Tapi lumayan jauh ya, ini udah dekat ke arah bandara loh, An. Agak touring-touring dikit lah. Ya, untung jalannya enak, kalau Jojo jalannya mulus-mulus, mantap. Jadi bisa gaspol. Yoi. Nah teman-teman, ini kita sama Mas Iqbal nih, ini pemiliknya Man Motor di daerah Mas? Daerah Sentolo. Sentolo, ya. Jadi kemarin waktu kita main ke Ahas di Jombor ya, kan salah satu yang memang lulus dari SMK Teknik Sepeda Motor Honda jadi mekanik. Nah kalau yang ini beda nih, ini jadi entrepreneur, asik. Jadi pemilik bengkel ya Mas ya? Ya. Asik. Mas, berarti Mas dulunya di SMK yang Teknik Sepeda Motor Honda juga? Ya. Di SMK mana Mas? SMK Ma'arif 1 Wates. Oh di Wates, emang dekat sini ya? Ya. Dan itu kenapa Mas dulu waktu sekolah kok milihnya Honda? Awal mula mengembangkan bisnis usaha keluarga. Oh, mau buat nerusin. Ya, nerusin. Makanya butuh ilmu yang sesuai gitu ya. Butuh ilmu yang sesuai. Tapi sebenarnya emang udah ada bengkel ya? Sebenarnya udah bengkel Wah, keluarga. Anak berbakti berarti. Wih, Dan kalau dari kurikulumnya Mas, ada nggak sih yang memang benar-benar bisa digunakan di bengkel di Iya, pakai banget di teknik gitu. Dari cara mengerjakan SOP-nya gitu. itu yang sebelumnya di bengkel yang milik keluarga belum ada berarti? Belum ada. Jadi akhirnya bengkel keluarga naik level ya? Ya. Berkembang. Iya. Tapi setelah lulus SMK kan Iya. ikut pelatihan dari Astra. Oh. Nah, Youth Management Program itu. Astra Honda Youth Apprenticeship Program. Astra Honda operasi program. Oh. Nah, itu dapatnya apa sih Mas di program itu Mas? Pelatihan teknis dan non teknis. Non teknisnya bisa apa namanya? Dari DMMS, web itu laporan. Jadi pencatatannya gitu ya? Catatannya. Kalau sebelumnya nggak ada sama Sebelumnya sekali? nggak ada. Wah, berarti benar-benar ngerapiin sistem ya? Iya. Bukan cuma sekedar ya udah ya bikin bengkel apa itu semua sistemnya dirapiin sekalian ya? Jadi bengkel modern ya? Ya. Iya. Dapat inovasi juga. Dapat alat-alat. Ya itu kayak trip changer gitu. Komputer. Oh iya. Keren ya? Kok enak ya? Oh gitu? Pinjaman tanpa bunga. Oh ada juga? Oh, sangat membantu ya? Berarti tadinya bengkelnya nggak segede ini dong Mas? Ya segede ini tapi masih berantakan. Oh. Pelan-pelan dirapikan ya? Iya. Di-upgrade dirapikan ya? Malah katanya udah bikin bengkel kedua loh. Ya. Iya kan? Alhamdulillah bengkel kedua. Luar biasa. Dan nambah guys ya, bukan cuma satu doang. Ini programnya bener-bener positif banget Pakai, ya? Mas, kalau sehari di sini bisa terima berapa ini Mas? Berapa banyak? konsumen? Ya 15 sampai 30 lah. Oh, Rata-rata banyak 30 juga ya? ya. Itu terjadi peningkatan setelah bengkelnya dirapiin Ya, gini? sangat terjadi. Oh, sangat? Sangat melejit. Melejit. Luar biasa. Tapi kalau untuk sebuah bengkel umum kita lihatnya memang Iya, ini rapi ya. bersih, Bersih, rapi, oh. alatnya lengkap itu tadi. Betul. Iya, mantap. Oke Mas, kalau di bengkel ini layanannya apa aja sih Mas? Yang bisa diterima gitu dari konsumen, permintaannya apa aja sih? Cukup komplit ini Mas. Komplit ya? Servis injeksi, Oh, servis iya. karburasi, ya itu yang
formal lah. Ganti oli mah biasa lah ya. Ganti oli biasa. Ganti oli spare part itu biasa, tambal ban tubles, tambal ban biasa gitu. Turun mesin juga biasa. Turun mesin biasa, overhaul gitu. Oh. Yang Cuci luar motor biasa ada. berarti. Mas. Wah, itu juga. Ah, Oh, lengkap ya. ya. Kalau yang luar biasa apa, Mas? Remap, Oh, bisa remap juga. remap. Oh, rumah pecu Mapping, bisa. mapping Itu- remap pecu. Itu materi dari Astra Honda Youth Partnership juga itu. Materinya Itu dapat di situ. ya terbilang iya. Oh. Ya, Mas, kalau kayak motor listrik juga bisa handle juga nggak Mas? ya bisa. Motor listrik juga bisa Iya. ya? Oh, dapat materi juga dari Kan udah ada pelatihannya itu juga. Malah plus-plus dari Asia. Lebih itu ada rima pecu, kalau di Iya, sana nggak kayak bisa ya nggak pecu ada. kan, di sini malah dikasih ya bisa. Oke, oke, oke. Ya Mas, terima kasih ya. Iya. Kita udah dapet insight yang luar Cerita-ceritanya, biasa. iya. Sukses selalu kayak Mas. Iya. Terima kasih. Nah, dari bengkel, kita pengen jalan-jalan menuju ke Gunung Kidul nih. Dan membelah kota Yogyakarta lagi. Karena lumayan jauh lagi nih. Jadi sekarang rehat dulu nih di kawasan Bukit Bintang. Bukit Bintang. Cuma harusnya di sini nih bagusnya kalau malam. Sore malam. bener. Kalau siang gini doang nih. Tapi ya oke lah, view-nya tetap kita bisa lihat kota Jogja dari atas gitu Iya. kan. Oke, gas lagi. Gas lagi. Nggak mungkin dijual kalau nggak ada yang beli. Ngapain takut? Orang-orang sih udah pada mau makan gitu. Nih. Wih. Jadi gue yang Enak. Oh, itu apa sih gede apa sih? Nek siap. Nih. Enak sih. Iya. Oh, gurih enak. Enak Enak ternyata. Tanjakan-tanjakan di Gunung Kidul ternyata gampang aja ya pakai Vario 125 ya. Eces lah, karena performanya kan emang lumayan banget nih mesinnya kan. Hmm. 120 cc tapi tenaganya lumayan gede nih. Yoi. 11 HP dengan torsi 10,8 Nm. Benar banget. Nah, itu buat nanjak, buka gasnya tuh nggak yang kedodoran lah. Napasnya masih enak gitu ya. Bahkan kalau dibanding sama kemarin kita nanjak di Ke Kaliurang. Kaliurang ya, Hmm. sebenarnya mirip-mirip sih. Malah justru yang di Gunung Kidul ini kayak lebih enteng Lebih aja, ringan lebih aja. ringan ya. Iya, ditunjang juga dengan kondisi jalan kayaknya lebih lega-lega. Dan mulus. dorongnya mulus ya. Buat nikung-nikung enak banget. Cornering-cornering di daerah sini nikmat banget ya. Oh. Lincah banget motornya. Yoi. Apalagi enteng motornya banget. juga enak ya. Nempel, set itu enak banget teman-teman. Bener. Asik sih. Kemudian kita lanjut lagi jalan terus sampai ke Jalan Lingkar Selatan ya, An, Iya, ya? jalan selatan, jalur selatan Jogja lah ini. Gitu. Tapi tadi An, sebelum JLS ini itu ada beberapa jalan tikus-tikus itu ya, jalan-jalan kampung itu sengaja lewat jalan kecil-kecil. Ada beberapa yang aspalnya itu nggak terlalu bagus. Iya, An. ada tambalan-tambalan gitulah. Nah, itu menguji suspensi. Betul. Ternyata empuk nyaman ya, Iya. bukan yang gubrak-gubrak ya. Terutama yang depan ya, An ya. Iya, karena jarak mainnya panjang Mm-mm. gitu. Terus kalau joknya juga ternyata ya empuk. Ini kulitnya juga lumayan keset ya, An, ya. Iya, Nggak terlalu bener. licin. Dan yang saya suka dari yang Vesis Street yang saya bawa adalah setangnya dong. Setangnya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih dekat ke badan. Ini bikin perjalanan dari lumayan jauh. Kita jalan berapa jam ya? Dari Total-totalnya 2 jaman lebih lah. Lebih ya? Karena kita kan muter dulu ke Iya arah sih, bener, Watos, bener. keliling balik ke Yogyakarta. nggak terlalu pegel sih. Ya. Memang lebih nyaman. Jadi punggung tuh bisa bener-bener tegak, mirip kayak feeling naik PCX misalnya. Ya. Cuma bedanya kalau PCX kan stangnya lebih nekuk ke dalam ya. Kalau ini lebih agak lurus, biarpun nggak selurus stangnya RDV 160. Jadi tengah-tengah lah. Nyamannya masih dapet, tapi juga sportinya buat rincah juga enak banget. Kalau mau lincah apalagi yang Vario standar ini yang stangnya ramping. Iya, lebih ramping. Udah sporty banget kalau ini. Sporty banget, Anak yo. muda banget. Gitu. Ya wis, dari JLS ini kita mau kemana lagi, An? Lanjut lagi lah. Kita kayak mau bablas langsung arah ke Parangtritis dan setelahnya Oh gitu. kita menikmati sunset lah nanti. Di daerah sana aja ya. Iya kan, banyak yang keren tempatnya gitu. Lanjut lagi. Sambil kita menikmati aspal di sini. Wah, enak banget ya. Enak banget. Pantas di sini pariwisatanya berkembang banget ya. Betul. Jalanannya enak banget. Jalannya mulus soalnya. Jadi Salut aksesnya gampang. Bener. Udah gitu kan di selatan Jogja ini banyak banget pantai kan. Sampai ke Pacitan, sampai ke sana tuh banyak banget pantai baru-baru, semua sekarang dibuka ya, karena aksesnya gampang, aksesnya Bener. enak ya, An, ya. Terus satu lagi, Po. Mantap. Tadi kan tikungan-tikungan banyak. Hah? Pantes sepeda jos banget Oh di iya. Moto3. Kayak tiap hari dia bisa kayak latihan. Oh, oh. Nggak cuma di pasar sapi pasti. Jalan-jalan ya.
Iya, dia mau ke Jogja aja dia harus cornering dulu ya. Harus nikung dulu. Pantesan kenceng ya. Mantap ya kan? Nggak cuma beda sih, bapaknya dan pembalap lain yang dari Gunung Kidul kan jauh-jauh kan? Yoi. Gitu. Dan ternyata perjalanan dari JLS menuju ke pantai, wah seru ya. Seru banget nih sampai di Pantai Parangtritis. Yoi. Jalanannya terutama ya. Naik turun, tikungannya wah ada yang parabolik, ada yang patah-patah. Dan Siken. jalannya Wah. juga mulus ya nih. Wah, buat salut dah, cornering keren banget. top sih, buat cornering top. Bener-bener. Kalau kalian anak motor kan harus nyobain jalur ini deh, jalur Pantai Selatannya Jogja. sampai ke Parangtritis gitu ya. Iya, Wah, iya. itu enak banget sih. Cakep Mantap. banget. Dan kalau di motor ini ya, yang saya sukaan handlingnya. Mantep ya. Nggak goyang-goyang, diarahin kanan kirinya juga gampang. Wah, Iya. enak sih. Luar biasa. Terus lah. juga waktu kita naik turun juga tenaga ya kayak tadi udah dijelasin ya. Tenaganya oke lah, Cukup, oke. cukupan, tapi remnya pas turunan juga enak ya. Oke. Pas turunan. Responsif, empuk ya kan? Yang depan kan pakai cakram, tuh bergelombang, keren banget ya kan? Kalipernya 1 piston tapi empuk, pakemnya dapet. Iya, jadi tuasnya tuh kalau ditarik tuh rasanya feelingnya empuk ya nih. Bener. Kayak yang bagel gitu. Bener. Dan ya lumayan responsif sih. Jangan yang belakang masih pakai rem Tromol. Nah, tapi ya Gitu. cukupan lah depan belakang sih kalau misalnya dikombinasi juga masih enak Iya. lah ya feelingnya. Bener. Kemudian yang saya suka juga adalah ada beberapa fitur Iya, yang menunjang mempermudah banget lah ya. buat touring tipis kayak gini. Pertama nih, ada konsol yang ada tutupnya ya. Dia kan bisa bawa botol Air minum. air mineral nih, tapi Ya. yang kecil segini doang teman-teman. Yang Kalau yang lebih 300 gede, yang liter 600 ya, nggak nggak bisa muat. masuk. Ini cuma berapa 300 ya? 300 ml. 300 ini bisa masuk. Atau kayak botol kopi juga masuk. Oh iya. Terus di dalam sini ini juga ada colokan power outlet nih. Type C. Udah pakai Type C. Jadi waktu lagi kita riding nggak perlu takut. Baterai smartphone baterainya habis. habis. Bisa tinggal colok. Itu kalau misalnya kalian nih bawa HP sebagai GPS ya, nah bisa sekalian colok juga biar baterainya nggak cepat habis juga. Iya. Enak sih ini, Enak. oke ya. Apalagi ada tutupnya kan, jadi lebih aman waktu lagi ngecas handphone misalnya. Ya, nggak loncat. Kalau nggak diambil orang juga itu Oh, kan. iya. Sebelah kanan ada konsol juga kecil, lalu Ini- tengah ada gantungan barang. Nah benar. Kalau Ah. misal beli oleh-oleh bisa cantolin sini ya. Betul. Sama yang saya suka juga adalah dek pijakan kakinya. Itu kan model flat ya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa tas, gemblok, biar nggak terlalu capek, bisa ditaruh tengah. Bener. Cuma karena kita ini tipis-tipis, kita nggak bawa barang bawaan terlalu banyak, jadi ya cukup pakai bagasi di bawah coknya aja. 18 liter ini udah muat banget tuh. Ada tas, ada topi segala macam di situ. Bahkan kalau popo, oleh-oleh belalang goreng khas Gunung Kidul Belalang juga masuk goreng. situ. Ya, ada di sini. Yoi, enak sih ini ukuran yang ya buat harian pas lah. Soalnya kalau misalnya kalian pakai buat commuting sehari-hari, ini helm open face bisa masuk sih. Plus masuk banget ya, pas gitu lah. Setuju. Tapi yang ukurannya nggak terlalu besar. Kalau full face nggak semua bisa masuk gitu. Lalu terakhir adalah konsumsi bahan bakar berapa? Nih, ayo. Siapa yang lebih unggul? Coba siapa dulu? Sweet siapa dulu? Oke, sweet. Menang. Yes. Menang, betul. Duluan. Siapa dulu? Duluan. Oke. Aku duluan dong. Ah, Ini dapat konsumsi bahan bakar rata-ratanya 51,4 km per liter. aku suka sama Mirip remnya. banget kremnya AHM. Iya. Cuma beda 0,3. Yoi. Mirip banget loh ini. Iya ya. 51,4 km per liter, gila. Kalau saya dapat 53,3 km per liter. Kok bisa mirip? Aduh, jangan-jangan aku bobotku udah nambah nih. Padahal bobotnya Berat. lebih berat loh 70 kilo. Kan ada ISS-nya. Ya, Nah. tapi tadi tuh jarang loh. Oh iya sih, jarang jarang lancar kepake. ya? Kan kebanyakan lancar. Cuma kan beberapa titik tadi ada lampu merah sih. Benar. Pas menuju ke sini. Cuma nggak banyak-banyak banget lah. Paling banyak cuma pas dalam kota sih. Dalam kota ada Dalam kan, kota, harus iya. berhenti kan. Betul. Gitu. Dan di motor ini ternyata kalau mau irit teman-teman, itu range-nya di sekitar 60-an lah, 60 km per jam. Laju maksimal dalam kota ya? Iya. Kan 60 tuh. Dari 30 sampai 60 tuh lagi irit-iritnya. Cuma kalau udah 70, 80, emang sih kerasa ya di MID-nya ini kelihatan nih Konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar yang real time itu ya? Iya, kelihatan kayak Turun ya? boros ya, lebih boros gitu kan. Tapi kalau jalanannya kayak tadi, pengennya kan Gaspol. enak banget soalnya. Tapi dengan ini ya, dengan kombinasi kan dalam kota yang padat, terus kita nanjak-nanjak gitu kan. Masih dapat segini, Masih oke lah. irit banget dong. Ini 125 cc yang bertenaga loh. Yoi. Salut ya, mantap ya. Di Jogja dapat segitu. Kalau di Iya. Jakarta kemarin kita dapat sekitar 46 45 ya. kan lah, 45 ya. 46 km per liter Liter. di Jakarta yang banyak macetnya kan. Macet banget. Iya, kalau di Jakarta tuh 25 kilo tuh sekitar
1,5 jam kadang-kadang ya. Kalau di sini 2 kali lipatnya jaraknya dapat. Tadi kita kan 48 kilo nih, 1 jam, nggak nyampe 1 jam, paling 40 menit nyampe. Iya, iya. Gitu. Terus ini, Bu, dengan kapasitas tangki 5,5 liter, Hah? sekali isi 50 berarti 250-an kilometer bisa dapat ya? Iya, mantap ya. Lumayan jarang isi bahan bakar ya jadi. Iya, betul. Mantap ya gitu. Terus, Bu, kalau touring-touring di Jogja ini yang saya suka itu ini loh. Banyak banget orang pakai motor bener-bener buat ini ya, kayak buat nyari rumput, nyangkut-nyangkut hasil bumi, Iya. bener-bener motor yang dipakai buat ini ya, apa? Menunjang kehidupan ya, Betul, cari nafkah, benar. ya kan? Dan kalau di Jogja itu sampai Honda yang tua-tua aja pasti udah dipakai. Bener. Revo lah, Supra lama. Astra 800 juga ada kemarin ketemu Iya, kan? berapa kali ketemu ya. Motor 40 tahun itu umurnya. Orang-orang sini tuh emang ngerawat sih kalau sama Iya, iya. barang ya, apalagi sama motor gitu kan. Iya. Jadi emang bukan sekedar alat transportasi, tapi juga bagian dari hidup yang dirawat benar-benar, diinvestasikan Iya. sebagai sebuah kendaraan yang mempermudah kehidupan mereka. Kira-kira gitu. Iya. Ya teman-teman, kira-kira itu jalan-jalan kita. Dua episode ya. Di Jogja. 2 episode di Jogja, seru banget. Mm-mm. Waduh, kapan-kapan kita harus jalan-jalan Lagi gini ya. lagi, seru ya. Kita eksplorasi ke arah yang timur kayaknya seru Nah, juga ya. kayaknya lebih seru ya. Pengennya ke sana, cuman takutnya kelamaan ya, karena kan ini emang itu one day trip ya. Berangkat pagi pulang sore katanya gitu kan. Ini kita sekarang di selatan, udah maghrib-maghrib gini nih. Ini saya akan balik lagi ke Jogja kotanya. Jogja, Ya wes, gitu. sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa follow juga IG kami @otomotif dan Dimas_. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.